Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi halaman. Pendidikan klasik kami yakini mampu lahirkan generasi berwawasan. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, para lawan debat yang saya hargai. Hari ini saya dari pihak bawah berdiri untuk mendukung mosi. Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Mengapa saya berdiri di posisi kali ini? Karena saya percaya bahwa pendidikan klasik bukan sekedar metode lama yang usang, melainkan sebuah sistem yang terbukti mampu mencetak generasi dengan ilmu yang kokoh, karakter yang disiplin, dan daya pikir yang kritis. Tanpa fondasi itu, pendidikan kita hanya akan melahirkan generasi yang bingung, tahu banyak hal secara dangkal, tetapi tidak memiliki pemahaman yang mendalam. Izinkan saya memaparkan 3 argumen utama saya. Argumen pertama, fondasi akademik yang mendukung pendidikan klasik adalah fondasi akademik yang solid yang siswa sekolah menengah. Model klasik memastikan siswa menguasai mata pelajaran inti dengan sistematis. Guru menjadi pengarah, bukan hanya fasilitator. Semua siswa mendapat bekal yang sama, sehingga tidak ada kesenjangan pemahaman antara individu. Dalam pendidikan progresif, topik yang dipilih seringkali mengikuti minat sesaat. Tetapi bagaimana jika minat itu berubah? Bagaimana jika siswa memilih yang mudah dan meninggalkan yang susah? Disinilah pendidikan progresif sering gagal menciptakan dasar akademik yang merata. Penelitian dari Core Knowledge Foundation menunjukkan bahwa siswa yang dibekali kurikulum inti yang ketat memiliki kemampuan membaca dan berhitung lebih tinggi. Hasil tes internasional PISA menempatkan Singapura dan Jepang di posisi teratas, 2 negara yang sistem pendidikannya masih kental dengan pola klasik dan kurikulum inti. Pendidikan klasik ibarat membangun rumah dengan fondasi beton. Memang berat, kaku, dan harus mengikuti aturan arsitektur. Tapi justru karena itulah rumahnya kokoh. Pendidikan progresif kadang seperti membangun rumah di atas pasir. Kelihatan kreatif, fleksibel, tapi mudah runtuh saat diterpa badai. Maka jelas kalau tujuan pendidikan adalah menyiapkan generasi yang siap melangkah ke jenjang lebih tinggi, mendapatkan klasik adalah pilihan yang jauh lebih aman dan efektif. Argumen kedua, disiplin dan karakter yang terbentuk lebih baik. Pendidikan klasik melatih disiplin sekaligus membentuk karakter yang lebih kuat. Di sekolah klasik, guru adalah teladan sekaligus pengarah. Aturan ditegakkan, struktur dijaga, siswa terbiasa dengan tanggung jawab, ketertiban, dan keseriusan belajar. Sebaliknya, pendidikan progresif seringkali terlalu longgar. Siswa diberi kebebasan penuh, tapi lupa bahwa kebebasan tanpa kendali hanya akan menghasilkan kebingungan. Studi Stanford University menemukan bahwa sekolah dengan sistem pembelajaran disiplin memiliki angka pelanggaran dan tata tertib lebih rendah. Banyak charter school di Amerika Serikat yang mengadopsi pola klasik justru menghasilkan siswa yang prestasi akademik tinggi sekaligus kedisiplinan hidup yang lebih baik. Seperti yang dikatakan Aristoteles, we are what we really do. Excellent that is not an act but a habit. Pendidikan klasik mencetak kebiasaan disiplin yang menjadi karakter seumur hidup. Dengan demikian, pendidikan klasik bukan hanya menciptakan siswa yang pintar, tapi juga siswa yang memiliki mental tangguh dan etos kerja yang tinggi. 2 hal yang saling dibutuhkan dan sangat dibutuhkan di era modern ini. Mohon izin. Argumen ketiga, relevansi jangka panjang dan keunggulan kompetitif. Pendidikan klasik lebih relevan untuk mempersiapkan generasi menghadapi masa depan. Ilmu pengetahuan modern berkembang sangat cepat. Apa yang relevan hari ini bisa jadi sudah usang 5 tahun lagi. Kalau pendidikan hanya mengikuti tren, maka siswa akan kehilangan arah pendidikan klasik, justru fokus pada hal-hal yang abadi. Logika, retorika, penguasaan bahasa, matematika, serta keterampilan berpikir kritis. Keterampilan ini tidak pernah lekang oleh waktu, justru menjadi senjata untuk menghadapi perubahan zaman. Laporan World Economic Forum menegaskan bahwa keterampilan paling dibutuhkan ke abad 21 adalah critical thinking, problem solving, dan komunikasi. Semua inti dari pendidikan klasik. Sejarah mencatat bahwa tokoh besar seperti Newton, Galileo, hingga tokoh politik utama dunia ditempa dalam sistem pendidikan klasik. Mereka tidak hanya cerdas, tapi juga mampu mengubah dunia. Bayangkan 2 orang yang masuk di hutan lebat, yang satu hanya dibekali peta sementara, yang lain dibekali kompas. Peta bisa cepat usang jika rute berubah, tapi kompas selalu relevan karena menunjukkan arah sejati. Pendidikan progresif adalah peta sementara, sedangkan pendidikan klasik adalah kompas yang abadi. Maka jelas untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian, pendidikan klasik lebih mampu mencetak generasi yang tangguh dan berdaya saling global. Hadirin yang saya hormati para juri, hari ini kami telah membuktikan 3 hal penting. Pertama, pendidikan klasik memberikan fondasi akademik yang kokoh. Kedua, pendidikan klasik memberikan dan membentuk disiplin dan karakter yang kuat. Ketiga, pendidikan klasik relevan secara jangka panjang karena membekali keterampilan abadi yang tidak mudah usang. Pendidikan progresif mungkin terlihat menarik karena fleksibel dan mengikuti minat, tapi kita tidak bisa mempertaruhkan masa depan generasi muda hanya pada tren sesaat.
Kita membutuhkan sesuatu yang pasti, teruji dan kokoh. Oleh karena itu dengan tegas saya menyatakan sekolah menengah harus mengadopsi model pendidikan klasik. Karena pendidikan klasik bukan sekedar mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia seutuhnya, cerdas, disiplin, dan siap menghadapi dunia. Terima kasih.